semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallam dzata yaumin aw lailah. Rasulullah sallam satu hari keluar di siang hari atau di malam hari. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba Nabi bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, Nabi bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ata. Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah kalian berdua di waktu seperti ini? Mungkin di siang bolong atau di malam hari. Kenapa kalian berdua keluar rumah kalian? Qala al-ju' ya Rasulullah. Mereka berdua berkata, lapar ya Rasulullah, kelaparan, tidak ada makanan di rumah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana, saya pun demikian, keluar karena lapar. Walladzi nafsi biyadihi la akhrajani alladzi akhrajakuma. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh yang mengeluarkan aku di waktu seperti ini adalah apa yang telah mengeluarkan kalian berdua, yaitu rasa lapar. Quma, bangkitlah kalian berdua bersamaku. Faqama ma'ahu, maka mereka berdua pun berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ata rajulan minal ansar, maka mereka mendatangi rumah seorang lelaki dari kaum Ansar. Ya, bisa jadi lelaki ini mungkin dikenal dermawan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja datang ke rumahnya. Dan kita tahu orang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang yang kuat menahan lapar. Tetapi ini mungkin laparnya sudah sangat apa? Parah. Bisa jadi sudah tidak makan sehari. Ini tidak mungkin mereka keluar cari makan kecuali benar-benar kelaparan. Dan Allah mentakdirkan mereka bertiga bertemu, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Mereka pun menuju rumah seorang dari kaum Ansar. Fa idza huwa laisa fi baitihi. Ternyata dia sedang tidak berada di rumah. Falamma ra'athul mar'atu qalat, ketika istrinya melihat Nabi SAW, maka istrinya langsung menyambut, istri orang Ansari tadi, marhaban wa ahlan, selamat datang. Faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, aina fulan, di mana si fulan itu suamimu? Qalat dhahaba yasta'dhibu lana alma. Suamiku sedang pergi mengambil air segar, ya, air minum. Idja al-Ansari, tiba-tiba datang lelaki tersebut, yaitu sang Ansari. Fanadhara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, dia pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya, itu Abu Bakar dan Umar. Thumma qala, kemudian dia berkata, alhamdulillahi ma ahadun al-yauma akrama adhiyafan minni. Segala puji bagi Allah, tidak seorang pun yang hari ini yang mendapatkan tamu yang paling mulia seperti aku. Siapa yang tidak bahagia? Tamunya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Tiga orang termulia, manusia terbaik Nabi SAW dan umat Islam terbaik, yaitu Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Fantalaqa faja'ahum bi'idhqin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Kemudian beliau segera, Ansari ini kemudian mengambil dari kebun kormanya, atau dia pergi, dia mengambil satu dahan atau satu tangkai, di situ ada busur-busur itu korma yang masih merah, ya, masih merah. Kalau tamar itu yang sudah hitam, kalau rutab yang kuning, ya. Korma ada korma hijau kan, korma hijau, kemudian korma merah yang masih segar, agak sepet-sepet, manis, kemudian kuning namanya apa? Rutab. Kemudian kalau sudah hitam namanya tamar. Semuanya korma kalau bahasa Indonesia. Faqala kulu, kata beliau, makanlah. Wa akhadhal mudyah, kemudian dia mengambil pisau untuk nyembelih kambingnya. Ketika dia ingin menyembelih kambingnya, faqala lahu Rasulullah SAW berkata kepadanya, iyyaka wal haluba, hati-hati jangan sembelih kambing yang lagi banyak susunya, ya, yaitu sembelih kambing yang tidak lagi banyak susunya, ya, karena kalau banyak susunya bisa dimanfaatkan, ya, untuk diperah susunya, ya. Ini menunjukkan Nabi SAW pun mengajarkan untuk hemat, yang itu jangan, ya, karena ada manfaatnya. Mending sembelih yang lain yang lagi tidak banyak susunya. Ya. Fadzabaha lahum, kemudian dia pun menyembelih untuk Nabi, Abu Bakar dan Umar. Fa'akalu minasyati wa min dzalika al-idhqi wa syaribu. Maka mereka pun makan dari kambing tersebut yang disembelih, kemudian mereka makan juga dari korma tadi, ya, wa syaribu, kemudian mereka minum dari air yang kebetulan baru dibawa oleh lelaki tersebut.
Falamma an syabi'u warawau tatkala mereka sudah kenyang dan sudah hilang dahaga, sudah selesai makan, kenyang, hilang dahaga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar dan Umar dengan mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, latus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah. Sungguh benar-benar demi Allah kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat kelak. Akhrajakum min buyutikumul ju'u. Sungguh rasa lapar telah mendorong kalian untuk keluar dari rumah kalian. Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'imu. Kemudian kalian belum pulang ke rumah sampai kalian merasakan nikmat ini. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini kisah menunjukkan bahwasanya demikianlah kondisi para sahabat, terkadang mereka kelaparan. Sudah saya katakan tadi, mereka sering kelaparan dan tidaklah Nabi, Abu Bakar dan Umar keluar kecuali laparnya sangat parah. Kalau lapar-lapar biasa sudah biasa. Ini mungkin lapar mungkin sudah enggak makan sehari atau sudah benar-benar lapar, baru akhirnya mereka terpaksa keluar mencari makan. Allah mentakdirkan mereka bertiga ketemu Dan akhirnya mereka datang ke rumah seorang Ansori, kemudian ternyata tidak ada penghuni rumah, tapi istrinya melihat, kemudian istrinya menyapa, kemudian berbicara dengan istrinya. Ini dalil boleh kita berbicara dengan wanita selama tidak berkholwat dengan kholwat yang haram. Kholwat yang haram itu cuma berdua, seorang laki-laki ajnabi, laki asing dengan wanita yang bukan mahramnya berduaan, tidak ada yang lain, maka itu namanya kholwat yang haram. Tapi kalau seandainya di situ ada 3 lelaki bersama satu wanita yang aman dari fitnah, seperti kondisi sekarang, ada Nabi, Abu Bakar dan Umar, wanitanya satu tapi bertiga, makanya tidak mengapa. Atau sebaliknya, bisa jadi ada wanita banyak, lelaki satu, ada keperluan, maka tidak jadi masalah. Seperti ketika Musa datang berbicara dengan 2 wanita ketika di Madian, maka tidak mengapa jika misalnya lelaki bertamu di sebuah rumah, kemudian suaminya lagi tidak ada, dan istrinya tahu ini teman-teman suaminya, biasanya tidak mengapa suruh menunggu masuk dalam rumah, tidak jadi masalah selama tidak ada khalwat. Kemudian ternyata suaminya atau Ansor ini ternyata sedang mengambil air, kemudian datang, kemudian dia pun gembira gembira ketika tahu tamunya luar biasa. Kata dia, tidak ada orang mendapat tamu, tidak ada orang paling mulia dengan mendapatkan tamu seperti saya karena dia mendapatkan tamu 3 orang yang mulia, yaitu Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka dia segera menyediakan korma karena menyembelih butuh waktu menyembelih butuh waktu, maka segera dia hidangkan yang ada, yaitu korma berupa busur, korma yang merah atau rutop, dan tamar, korma yang hitam, dihidangkan segera buat Nabi dan Abu Bakar. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini dalil bahwasanya makan buah disunahkan lebih dahulu sebelum makan kambing. Tapi kalau buahnya enggak ada, kambingnya enggak ada, kata mereka ini sunnah, makan buah dulu baru apa? Kambing. Tapi ini pendalilannya tidak begitu tegas, karena bisa jadi sahabat ini mendahulukan buah karena itu yang lebih dahulu bisa dihidangkan. Itu yang lebih dahulu bisa dihidangkan, sehingga pendalilannya kurang begitu kuat. Tapi intinya dihidangkanlah buah-buah tersebut untuk segera dimakan. Ketika dia ingin menyembelih kambing, maka Nabi ingatkan, iyyaka wal haluba, waspada, jangan sembelih kambing yang lagi punya susu banyak kambing yang diperah susunya jangan. Meskipun kambing banyak, hendaknya iktisad, yaitu kita penghematan yang tidak perlu tidak usah. Ada kambing yang tidak lagi banyak susunya, itu aja yang disembelih. Menunjukkan Nabi SAW juga perhatian, bukan berarti kambing banyak kemudian sembarang aja, enggak. Tetap saja selama tidak begitu diperlukan, ngapain kita nyembelih kambing yang banyak susunya. Kalau tidak perlu enggak usah. Yang perlu aja, masih ada kambing tanpa lagi bukan kambing perahan susu, itu aja yang disembelih. Maka kemudian dia sembelih, kemudian mereka makan kambing, mereka makan buah, mereka minum air segar. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian sampai mereka kenyang. Ini dalil bahwasanya kenyang itu boleh. Kata Imam Nawawi, kenyang itu boleh. Yang tidak boleh kenyang terus-terusan, selalu kenyang, itu tidak
tidak sunnah. Kalau sesekali kenyang tidak jadi masalah ya. Yang masalahnya kita sering kenyang sesekali lapar. Jadi makan disunahkan tidak sampai kekenyangan, tapi sesekali kenyang tidak jadi masalah. Datang dalam beberapa hadis para sahabat makan sampai kenyang, sampai mereka tidak kuat makan lagi. Seperti Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW suruh minum susu, Abu Hurairah minum. Kata Rasulullah SAW, ishrab, minum lagi. Kata Rasulullah, ishrab, minum lagi. Ishrab, minum lagi. Kata Abu Hurairah, la ajidu lahu maslakan. Sudah tidak ada lagi saluran ya Rasulullah, semua sudah full. Itu Abu Hurairah minum sampai kenyang ya. Ini tidak mengapa kalau sesekali, bukan terus-terusan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ingatkan sampai Rasulullah SAW bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat kelak ya. Akhrajakum min buyutikumul ju', kalian keluar karena rasa lapar, kemudian belum pulang ke rumah kalian sudah kenyang. Makan ini, makan ini, makan ini. Ini nikmat. Ini nikmat kalau kita perhatikan. Nikmat ini nikmat yang maksudnya kebutuhan darurat. Lapar kemudian makan ya. Lapar dalam kondisi darurat kemudian makan kemudian kenyang. Nikmat yang karena kebutuhan darurat saja ini akan ditanya, mana konsekuensi syukurnya. Apalagi kenikmatan yang bukan darurat, nikmat darurat saja akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita perhatikan kegiatan kita sehari-hari, banyak nikmat yang tidak darurat. Yang kita terkait makanan, terkait kendaraan, terkait ya jalan-jalan, kelebihan harta, banyak yang tidak darurat. Yang darurat saja tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan untuk apa? Adalah nikmat tersebut kau gunakan untuk apa? Kau gunakan untuk apa? Padahal ini kebutuhan darurat. Maka seorang mengurangilah kebiasaan hidup berfoya-foya, berlebihan ya. Kalau tidak penting-penting banget, tidak usah ya. Ya. Karena setiap kenikmatan yang dia rasakan pasti ada apa? Pasti ada pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa konsekuensi dari nikmat ini, apa yang sudah kau lakukan dari amal soleh atas nikmat yang aku berikan kepadamu ya. Makanya dalam hadis ketika 3 orang yang diadab oleh Allah ditanya, yang satu adalah orang yang berjihad tetapi riya, maka kata Nabi SAW, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah pun ingatkan kepada mujahid tersebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu berupa kekuatan, mungkin ahli dalam menggunakan pedang, senjata, keberanian. Apa pertanyaan Allah? Wa ma amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan, kelebihan yang aku berikan kepadamu ini? Ini dalil bahwasanya setiap kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya, apa yang kau gunakan untuk nikmat tersebut? Sama yang kedua ya, orang yang ustadz yang mengajarkan Al-Qur'an ya, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kecerdasan, kekuatan hafalan, pandai berorasi. Allah bertanya, wa ma amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Ketika Allah hadirkan yang dermawan, atahullahu min asnafil mali kullihi. Allah berikan kepada dia segala jenis harta. Rumah mewah, sawang ladang, emas perak, mungkin properti, mungkin kendaraan. Maka wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Jadi bisa dipastikan setiap nikmat yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah, apa yang kau gunakan dengan nikmat tersebut? Dan itu berdasarkan keumuman ayat, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh benar-benar kalian akan ditanya atas nikmat yang kalian rasakan. Karena ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan kalau kita mendapatkan nikmat, nikmat tersebut bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau berlebihan, hendaknya kita berikan, sedekahkan, bagi kebahagiaan kepada yang lain, karena setiap nikmat yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut. Jadi kita bukan cuma bicara halal-halal, enggak. Kita gunakan untuk apa? Itu pertanyaan akan ditanya. Jangankan terkait dengan harta, dengan tubuh, dengan kekuatan, kecerdasan ditanya, kau gunakan untuk apa? Ya. Artinya Allah berikan kau kecerdasan bukan kau untuk mikir macam-macam yang enggak perlu. Kecerdasanmu kau gunakan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Kekuatan tubuhmu, latihan ini buat apa kekuatan tersebut? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sang mujahid ditanya,
dia jago, dia berani, jago main pedang, ditanya, kau gunakan untuk apa? Ya. Jadi kita bisa pastikan setiap kenikmatan yang Allah berikan pada kita hendaknya kita gunakan untuk kebaikan, agar kalau kita ditanya kita bisa jawab. Ya. Dan ini juga dalil bahwasanya boleh seorang menyebutkan ya kondisi dia bukan dalam rangka untuk mengeluh ya. Karena Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian keluar?" Kata mereka, "Karena lapar." Apakah mereka mengeluh? Tidak, bukan karena, tapi kondisi dia sedang apa? Sedang lapar ya. Ini tidak jadi masalah yang dilarang kalau kita keluar, aduh lapar nih, aduh gimana, itu enggak benar kalau gitu ya. Ya, artinya kita mengeluh kayak tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jelaskan dia gimana, lagi sakit ya, lagi sakit. Mau diapain ya? Iya, lagi sakit. Tapi di sini juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menghargai nikmat apapun. Ya. Maka Rasulullah agungkan nikmat yang mereka rasakan. Kalian makan korma, makan kambing, minum air segar, ini nikmat akan ditanya. Jadi jangan pernah meremehkan apa? Nikmat. Jangan pernah meremehkan nikmat. Rasulullah jelaskan ini benar-benar akan ditanya. Sehingga seorang muslim selalu menghadirkan segala nikmat yang Allah berikan dia adalah suatu yang berarti. Jangan menganggap tidak berarti. Karenanya Allah menyebutkan, saya sering sampaikan hal ini, Nabi Nuh alaihissalam Allah sifati innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Kenapa dia pandai bersyukur? Para ahli tafsir sebutkan, disebutkan oleh Tabari dalam tafsirnya, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam kalau habis makan dia selalu mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seandainya Allah tidak kasih saya makan, tentu saya kelaparan. Kalau dia habis minum, dia berkata alhamdulillah yang telah memberikan minum kepada aku. Seandainya Allah tidak beri minum kepada aku tentu kehausan. Kalau dia pakai baju, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berikan pakaian kepada aku. Seandainya dia tidak berikan pakaian kepada aku, maka aku berjalan tanpa pakaian. Ketika dia buang hajat, dia bilang alhamdulillah. Seandainya Allah tahan kotoran dalam perutku, tentu aku akan sakit. Nabi Nuh dalam segala kenikmatan yang dia rasakan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengagungkan setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Demikian juga ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di akhir surat An-Nahl Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim." Kata Allah, Ibrahim adalah umat qanit, rajin beribadah, qudwah ya. Hanifan, jauh dari kesyirikan, condong kepada tauhid, lam yakun minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik. Setelah Allah sebutkan sifat yang kelima bagi Ibrahim, syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagian ahli tafsir, kalau tidak salah Syaukani, menyebutkan Allah menggunakan wazan an'um. An'um itu wazannya, timbangannya af'ul. Af'ul itu dalam bahasa Arab untuk jam'ul qillah, yaitu untuk kalimat plural untuk yang jumlahnya sedikit. Sehingga sebagian tafsir mengatakan Ibrahim alaihissalam senantiasa bersyukur meskipun nikmat-nikmat yang kecil. Meskipun nikmat-nikmat yang kecil. Kebanyakan kita hanya bisa menghadirkan rasa syukur, menghadirkan suatu nikmat kalau nikmat itu tersebut besar. Padahal Nabi atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri segala nikmat. Makanya Nabi berkata, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala al-aklata fayahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba jika dia makan satu makanan, maka dia puji Allah atas makanan tersebut. Wa idza syariba syarbah an yahmadahu 'alaiha. Jika dia minum, maka dia memuji Allah atas minuman tersebut. Allah suka kita memuji Allah dalam segala hal. Nikmat Allah itu kalau kita ingat-ingat, kita dapat pahala. Allah yang mengatakan bahwasanya kita hendaknya uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dan nikmat Allah banyak ya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, di antaranya setiap pagi kita sholat duha. Karena persendian yang ada dalam tubuh kita ini sangat nyaman, setiap hari kita bisa gerakan dengan nyaman, 360 sendi. Di antara bentuk syukurnya adalah wa yujzi'u an kulli dzalik rak'atani yarka'ahuma fil duha. Dengan 2 rakaat di waktu duha ya, di waktu duha. Demikian juga kalau kita melihat ada orang yang mungkin ada kekurangan, ada cacat, maka kita mengatakan ya, apa doanya? Alhamdulillah afani mimma ibtalaka Allahu bih
wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Apa artinya? Ya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kekurangan yang kau alami. Kita kenapa disuruh ucapkan demikian? Agar kita bersyukur. Kita orang mungkin cacat, tapi jangan ngomong depan dia ya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku tidak seperti kamu, jangan. Kata para ulama, dia ucapkan dalam dirinya agar dia suka bersyukur. Ya, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah memuliakan aku dari banyak orang. Kecuali kata Imam Nawawi, kecuali kau mengatakannya depan pelaku maksiat. Ada orang misalnya mabuk atau orang lagi bermaksiat, kita bilang segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari perbuatan maksiat yang kau lakukan. Ini boleh. Kalau tidak takut dipukul sama dia. Kata Imam Nawawi, selama tidak ada mafsadah. Artinya supaya dia jerah, supaya dia berhenti. Alhamdulillah, Allah tidak menjadikan, bukan dalam rangka mengejek, tapi untuk mengingatkan apa? Mengingatkan dia. Ya, kita bukan untuk mengejek orang ketika mengatakan lihat orang cacat, lihat orang punya kekurangan, lihat orang lagi susah. Tapi untuk mengingatkan diri kita bahwasanya kita harus pandai bersyukur. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, tapi kita ini kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan makanan tersebut Rasulullah ingatkan, sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan ini. Sekarang kita Masya Allah naik mobil, rumah ada AC ya, di rumah ada kulkas ya, mau masak Indomie kapan saja, Masya Allah. Nikmat. Kalau punya duit tinggal pencet daftar makanan, tinggal buka GoFood, Masya Allah. Apalagi yang kurang ya. Raja-raja aja kalah ya. Raja-raja kalah. Raja mana ada GoFood, zaman dia nggak ada. Kalau mau dingin harus ada tukang kipas ya. Mau pergi jauh harus apa? Naik kuda. Bedanya istrinya banyak, itu aja. Tapi dari sisi yang lain semuanya raja-raja dulu kalah. Lebih senang, lebih enak apa? Kita. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Khalid bin Umair al-Adawi, dari Khalid bin Umair al-Adawi, qala khatabana Utbatu ibnu Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Khalid bin Umair al-Adawi, seorang tabi'i, dia berkata, Utbah bin Ghazwan itu seorang sahabat radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami. Wa kana amiran alal Basrah, dan dia adalah gubernur Basrah di Irak. Basrah di Irak, gubernurnya Utbah bin Ghazwan. Kufah gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Fahamidallah wa athna alaihi, maka dia pun memuji Allah, menyanjung Allah. Tsumma qala amma ba'du, kemudian dia mengatakan amma ba'du. Kalau bahasa kita kemudian daripada itu. Ya, artinya pemisah antara muqaddimah dengan isi. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyampaikan, kita mengatakan amma ba'du. Kemudian beliau menyampaikan, fa inna dunya qad adzanat bisurmin, sungguhnya dunia telah mengumumkan bahwasanya dia akan pergi. Sudah mengiklankan dia akan pergi. Wa wallat hadza'a, dan dia pergi begitu cepat. Begitu cepat. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina yatasabbuha sahibuha. Dan tidaklah tersisa dari dunia ini kecuali hanya sekedar tetesan-tetesan air yang berada di akhir cawan atau cangkir. Kemudian pemilik cawan itu berusaha untuk meminumnya. Tinggal sedikit, maka dia keluarin supaya turun untuk dia minum. Kadar dunia tinggal sedikit begitu. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha, dan sungguhnya kalian akan meninggalkan dunia ini berpindah menuju negeri yang tidak ada sirna, ya, yang tidak ada kesirnaan sama sekali, yang abadi. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum, maka hendaknya kalian berpindah dengan membawa bekal terbaik ke negeri berikutnya, ke negeri yang abadi. Berpindahlah dengan membawa bekal yang terbaik ke negeri berikutnya. Fa innahu qad dzukira lana, sungguh telah disebutkan kepada kami, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal hajara yulqa min syafiri jahannam, sungguhnya ada batu yang dilemparkan dari tepi neraka jahanam. Fayahwi fiha sab'ina aman, kemudian dia pun jatuh selama 70 tahun. La yudrikulaha qa'ran, itu pun dia belum sampai pada ujung atau dasar neraka jahanam. Wallahi la tumla anna afa ajibtum, ya, sungguh demi Allah neraka tersebut akan dipenuhi, akan penuh.
Apakah kalian takjub dengan perkataanku ini atau dengan kondisi demikian? Walaqad dzukira lana anna ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina aman. Dan telah disebutkan kepada kami, maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jarak antara dua daun pintu yang ada di surga jaraknya 40 tahun perjalanan. Yaitu seorang naik kuda atau naik onta selama 40 tahun perjalanan, itulah jarak dua belah pintu surga. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa kadhidun minaz ziham. Dan akan datang suatu hari di surga akan ada kepadatan, itu orang mulai masuk surga dengan padat. Wala qad ra'aituni sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah melihat diriku, yaitu suatu hari di awal-awal Islam, aku adalah orang ketujuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertujuh, saya orang ketujuh. Malana ta'amun illa warakus syajar. Kami tidak punya makanan kecuali hanya daun-daun pohon. Hatta qarihat ashdaquna, sampai kami makan daun-daun sampai ini namanya ashdaq. Apa namanya bahasa Indonesia ini? Ini bibir ya. Ini pipi. Ini dagu, ini apa ini? Hah? Bahasa Indonesia apa? Belajar bahasa Indonesia enggak dulu? Ini apa namanya? Mana guru bahasa Indonesia? Enggak, ini bahasa Indonesia apa? Saya juga enggak tahu apa namanya. Inilah, ya pokoknya ini ya. Ini sampai terluka kata dia, saking makan ini luka. Faltaqattu burdatan fashaqaqtuha baina Sa'ad bin Malik. Aku mendapati burdah. Burdah itu kain murabba, yaitu segi empat. Kemudian aku belah dua. Setengah buat aku, setengah buat Sa'ad bin Malik. Maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fatazartu bi nafsiha, maka aku jadikan sarung sebagian kain tersebut. Wa tazara Sa'ad bin nisfiha, dan dia juga jadikan apa? Sarung. Cuma ada buat sarung. Fama asbahal yauma minna ahadun illa asbah amiran ala misrin minal amsar. Sekarang kami berdua sama-sama jadi gubernur. Utbah bin Ghazwan gubernur Basrah, Sa'ad bin Abi Waqqas gubernur apa? Kufah. Dulu cuma makan apa? Daun. Dulu enggak ada kain, sampai sarung bagi dua. Ya. Wa anni a'udzu billahi an akuna fi nafsi aziman. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai aku merasa diriku besar agung, wa indallahi saghiran, ternyata aku rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Tapi hadis ini bercerita tentang Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan salah seorang sahabat yang kemudian ditugaskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena dia berjihad, disuruh jadi gubernur di wilayah Basrah. Dan dia tidak merasa nyaman karena dia tahu pertanggungjawaban menjadi seorang pejabat tidak mudah. Maka dia minta mengundurkan diri agar tidak menjadi gubernur. Sampai akhirnya Umar melarang, kau tetap pada jadi gubernur. Ya. Akhirnya satu hari dia berhaji. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ketika itu yang menggantikan posisinya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, karena dia sedang berhaji. Dan Umar suruh dia balik, maka dia berdoa dalam perjalanannya, Allahumma la taruddani ilaiha, ya Allah jangan kau kembalikan aku ke Basrah. Maka dia wafat di tengah perjalanan. Tidak ingin jadi apa? Gubernur. Tidak ingin jadi gubernur. Dia tahu pertanggungjawabannya yang besar, maka kemudian posisinya diganti. Radhiyallahu taala anhu. Ketika jadi gubernur, dia sempat berkhutbah dengan khutbah yang agung ini, ya, di mana dia berkata, sungguhnya dunia qad adanat bisurmin, sungguhnya dunia telah memberi peringatan bahwasanya dia akan pergi. Wa wallat hadzaan, dan dia perginya begitu cepat. Dan benar, kita sudah diberi peringatan, banyak peringatan mengingatkan kita bahwasanya dunia ini akan selesai. Ya. Kita melihat orang banyak meninggal dunia. Sebagaimana mereka meninggal, kita juga akan meninggal dunia. Bahkan orang terdekat kita. Ini kita melihat betapa banyak orang meninggal tanpa kita duga. Pagi masih tertawa, malam sudah meninggal dunia. Sore masih tertawa, pagi sudah meninggal dunia. Betapa banyak orang keluar dari rumahnya, tidak terbetik 1% pun dia akan meninggal. Jadi dia punya rencana yang banyak, akan buat ini, akan main di sana, akan beli ini. Tahu-tahu dia meninggal dunia.
1% pun tidak ada terbetik dalam benaknya probability bahwasanya dia akan meninggal, tidak ada sama sekali. Tertahu dia meninggal dunia. Kemudian kita juga tanda-tanda, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir, telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Sebagian salaf menafsirkan itu uban, ya. Kalau kita sudah berkaca ada uban, jangan disemir hitam. Peringatan kau itu sudah mulai tua. Itu uban lama-lama akan bertambah. Lama-lama kau akan semakin rapuh. Ketika mata semakin tidak kuat untuk melihat, ya. Namanya orang udah tua pasti nanti kalau baca sudah belas, itu tidak? Ya, udah baca gini. Ngomong begini, ketika baca begini. Berarti udah tua. Berarti udah tua. Kalau masih begini terus, berarti masih muda. Tapi kalau baca sudah pakai begini, itu berarti sudah tua, jangan lupa, ya. Udah tua. Dan itu kasih sayang Allah. Allah ingatkan kita. Kita mulai keriput, pendengaran mulai lemah. Tidak seperti dulu kalau kemana-mana kuat. Sekarang kemana-mana bawa obat. Itu berarti sudah mau mati. Nah, iya, dulu kita di bawah 40 tahun mana pergi bawa obat, nggak peduli makan apapun apa, cuek. Sekarang udah 45 tahun, 50 tahun masih perhitungan. Makan pun perhitungan. Dulu mana ada perhitungan, makan seenaknya. Sekarang kenapa? Pertanda bahwasanya kita semakin lemah. Akan datang waktu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya dunia sudah memberi peringatan kepada kita. Bahwasanya dia akan sirna, itu kita akan meninggalkannya, cepat atau lambat. Ya. Oleh karenanya waspada, dan tidak tersisa kecuali hanya sedikit, ya. Hidup kita sedikit dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Kita ini hidup cuma, kalaupun umur panjang 60 sampai 70 tahun. Dibandingkan dengan padang mahsyar 50.000 tahun aja nggak ada nilainya. Apa nilai 70 tahun dibandingkan 50.000 tahun? Belum dibandingkan dengan surga dan neraka yang abadi. Kalaupun kita hidup sampai umur 80 tahun, hidup tertatih-tatih. Ada jalan setengah mati. Harus ada yang bawa. Umrah pun harus ada yang apa? Dorong. Harus suntik konsulin tiap hari. Hidup sudah tertatih-tatih. Kalaupun bertahan sampai 100 tahun, mungkin harus ada yang cebokin. Sudah tidak nyaman hidup ini. Tidak seperti ketika masih muda. Oleh karenanya, ini semua peringatan bahwasanya kita akan sirna, meninggalkan diri ini. Maka persiapkan diri. Inilah nasihat dari Utbah bin Ghazwan. Maka dia mengatakan, innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Ingatlah kalian akan berpindah dari dunia ini menuju ke akhirat yang abadi. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Maka berpindahlah kalian, jangan kosongan, jangan kosong melompong pergi ke akhirat. Bawa perbekalan terbaik yang bisa kalian miliki, pergi ke sana. Punya amal soleh, lakukan terbaik. Bisa berbakti sama orang tua, berbakti dengan yang terbaik. Bisa bersedekah, sedekah dengan yang terbaik. Memang kita tidak seperti sahabat. Sahabat kalau kita baca tentang sirah mereka, ketika mereka disuruh untuk bersedekah, maka mereka memilih sedekah yang terbaik. Cari apa yang terbaik, itu yang mereka sedekahkan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dapat ghanimah dari Khaybar, dan itu tanah terbaik yang dia miliki, aset terbaik. Dia mengatakan, Rasulullah, ini aset terbaik yang aku miliki, saya ingin sedekahkan. Subhanallah. Cari yang terbaik, karena yang terbaik ini yang akan menjadi istana di akhirat. Ya kita mungkin nggak usah seperti sahabat lah, terlalu berat. Ya, tetapi adalah yang kita persiapkan. Di sini kata Utbah bin Ghazwan, fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum, maka berpindahlah kalian dengan bekal terbaik menuju negeri yang abadi tersebut. Ya, jangan kita asal-asalan, pas-pasan, Islam ya seadanya. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus, fa innahu a'lal jannah. Dia surga yang tertinggi. Hidup ini kita berusaha maksimal untuk beramal soleh dengan yang mudah kita lakukan. Dan kita enggak apa-apalah, yang penting masuk surga. Meskipun di pelataran, jangan. Enggak apa-apa meskipun enggak ada bidadarinya. Lah buat apa kalau enggak ada bidadari?
Yang penting saya, bahkan ada yang penting meskipun masuk neraka, yang penting masuk surga terakhirnya. Jangan macam-macam. Kau kira masuk neraka gampang? Jangan. Seorang berusaha punya cita-cita yang tinggi sehingga dia terpacu. Maka jangan salah bergaul, ikhwan. Salah bergaul, kita cita-citanya dunia melulu. Silakan cari dunia tapi orientasi apa? Akhirat. Gunakan dunia yang kau miliki untuk akhirat. Itu yang akan kau bawa sebagai bekal terbaik di akhirat. Maka dia jelaskan tentang bahayanya neraka dan indahnya surga. Dia bilang, ingat, telah sampai kabar kepadaku atau Rasulullah telah mengabarkan pada kami, neraka jahanam itu batu dilempar dari pinggirannya 70 tahun belum sampai ke bawah. Kira-kira kalau ada pesawat dengan ketinggian 10.000 kaki, 10 km, kadang 30.000 kaki, 10 km di atas permukaan laut. Kalau dia jatuh sampai ke bumi butuh berapa menit? 10.000 kilometer. Kemudian dia jatuh 10 kilometer di atas permukaan laut. Kemudian kalau ternyata dia goyang, kemudian dia jatuh, kira-kira sampai ke tanah meledak, dia butuh berapa menit? 2 menit, 3 menit? Mungkin ya. 2 menit, 3 menit. Ini bukan 2-3 menit. Ini berapa? 70 tahun. Menunjukkan neraka itu sangat-sangat luas. Makanya disebutkan matahari dan rembulan dimasukkan dalam neraka jahanam. Berarti luas sekali. Supaya apa? Supaya orang yang menyembah matahari, yang menyembah rembulan semakin menderita karena melihat Tuhan yang mereka sembah ternyata dimasukkan dalam neraka jahanam. Namun kata Utbah bin Ghazwan, ya, wallahi la tumla anna. Namun ingat, akan penuh. Meskipun luasnya seperti itu akan penuh. Ya. Kalian heran? Tapi demikianlah Nabi mengabarkan. Neraka seluas itu akan penuh, maka waspada, akan banyak penghuni neraka jahanam, baik dari golongan manusia maupun golongan jin. Kemudian beliau memberi targhib, motivasi. Demikian juga surga. Sebutkan surga ada 8 pintu. Satu pintu ketika dibuka antara dua daun pintu jaraknya 40 tahun perjalanan. Seperti orang naik kuda selama 40 tahun atau naik onta selama 40 tahun. Tentu sangat jauh ya. Ribuan kilometer ya. Dan ada satu saat di mana orang masuk desak-desakan. Mungkin waktu yang sama semua pada masuk rame-rame. Ya. Artinya penghuni surga juga banyak. Maka semangatlah beribadah. Jangan meremehkan maksiat dan jangan meremehkan amal soleh. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Apapun yang bisa kita lakukan kebaikan, lakukan. Ada perhitungannya. Kemudian beliau jelaskan tentang bagaimana zuhud para sahabat. Sungguh aku telah melihat, dulu kami cuma bertujuh bersama Nabi SAW. Kami tidak punya makanan kecuali hanya dedaunan. Bayangkan cuma makan daun. Mereka ini orang-orang termulia. Tapi mereka hidup pernah dengan makan apa? Dedaunan. Sampai pinggir bibir kami ini sampai terluka gara-gara kebanyakan makan daun. Sampai saya tidak mendapati kain, saya dapati kain, saya bagi 2 untuk jadikan sarung, setengah buat saya, setengah buat Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya begitu sulit kemiskinan yang kami rasakan ketika itu, dan kami jumlah cuma sedikit ketika itu yang masuk Islam. Sekarang saya jadi amir, gubernur, Sa'ad bin Waqqas juga menjadi apa? Gubernur ya. Maka kemudian dia akhiri dengan perkataannya, wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi aziman. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai aku merasa diriku agung, ternyata aku rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan seorang kalau diberi kenikmatan jangan sombong, jangan angkuh. Maka dia ingatkan bagaimana kondisi dia dulu sekarang dengan kondisi dia sekarang. Sebagian orang kalau dapat nikmat dia melupakan masa lalunya. Terkadang kalau diungkit masa lalunya dia ingkari. Enggak. Saya kenal ada seorang di Arab Saudi, saya kenal ada seorang dulu pembantu, kemudian dia menikah dengan orang kaya, kemudian dia jadi nyonya. Dia tidak pernah ngaku, saya bukan pembantu. Padahal orang lain tahu dia dulu pembantu. Dia harusnya kan alhamdulillah mensyukuri. Ya saya dulu pembantu, sekarang alhamdulillah Allah kasih nikmat saya jadi madam, jadi nyonya. Dia malah mengingkari seakan-akan tidak pernah jadi pembantu. Jangan seperti itu.
Lihat bagaimana sahabat ingatan dulu, kita begitu susah, sekarang kita dalam kondisi nyaman. Dalam kondisi nyaman pun jangan sombong, jangan sampai ketika kau nyaman kau merasa bahwasanya kau mulia karena Allah kasihkan kau harta banyak, kau merasa mulia, karena harta bukan ukuran kemuliaan seorang. Orang mulia bisa dikasih harta, orang mulia bisa jadi dikasih miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ada yang kaya, orang kafir juga ada yang miskin. Harta bukan ukuran kemuliaan. Maka dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah jangan sampai aku merasa diriku agung sementara aku hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun nikmat yang Allah berikan pada kita, jangan buat kita lupa diri. Yang kita pikirkan, saya sudah mensyukurinya atau tidak? Saya sudah mensyukurinya atau tidak? Semakin banyak nikmat, semakin banyak kewajiban syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita dulu waktu kita susah. Mungkin rasa syukur kita tidak begitu banyak. Sekarang kita dalam kondisi nyaman, maka kewajiban bersyukur semakin besar. Baik, Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.